Saya berterima kasih buat kesempatan di mana hari ini saya boleh bisa membawakan firman tentang kenaikan Yesus Kristus. Saya cukup bingung dan kesulitan pada saat persiapannya, tetapi saya mendapatkan sebuah inspirasi yang luar biasa bahwa di mana ketika saya mengalami kesulitan untuk memberikan pemahaman, disitulah saya memberikan yang namanya pengajaran. Karena saya percaya untuk setiap pengajaran yang sudah saya siapkan, hanya Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan pemahaman dalam kehidupan kita. Jadi saya bersyukur untuk persiapan minggu ini, ya. Kita tahu ya hari ini kita sama-sama ngapain, jemaat sekalian? Kita sama-sama memperingati yang namanya kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar sama-sama tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bukan bagaimana cara dia naik dan terangkat, tetapi kok kenapa dia harus naik ke surga. Dan tadi pagi waktu briefing dengan Pastor Iman, ternyata Pastor Iman menyampaikan satu hal yang sudah saya siapkan sebelumnya. Saya cukup kaget tadi ketika Pastor Iman mengatakan bahwa kok bisa ya hari ini cuman kita aja loh yang melakukan ibadah perayaan kenaikan Yesus Kristus ya. Kalau kita pikir-pikir ngapain sih tengah-tengah minggu gini ya, ini hari apa sih? Kamis ya. Hari Kamis ngapain kita di tengah-tengah minggu seperti ini, kita sama-sama datang ke gereja beribadah menaikkan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ini kan hari kecepit ya jemaat sekalian. Buat yang punya cuti mungkin Jumatnya bisa ambil cuti, long weekend, traveling kemana gitu kan. Tetapi kenapa kok hari ini, di hari Kamis ini, ya kita bisa memperingati ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan kalau kita ketahui ya, ini saya nggak riset karena setelah Pastor Iman tadi ngomong ya, tapi saya sudah riset sebelumnya. Di dunia ini mungkin hanya ada sekitar 12 negara ya yang menjadikan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga menjadi hari libur nasional. Dan kita patut dan bersyukur serta bangga kepada negara kita tercinta karena negara Indonesia itu termasuk salah satunya. Saya percaya kita semua suka libur kan. Namun pada hari ini di Indonesia ada banyak gereja yang menaikkan ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan saya ingin mengatakan bahwa pada saat Indonesia menghargai Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan akan mengangkat Indonesia menjadi negara yang luar biasa. Amin. Dan pada saat kita semua di tempat ini pada pagi hari ini kita mengutamakan Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa semuanya itu dicatat dan berharga di mata Tuhan. Kita libur hari ini tetapi hari ini kita sama-sama bisa datang ke tempat ini kita beribadah. Dan saya bersyukur bahwa saya harap saya bisa memberikan sebuah pengajaran yang bisa dipahami. Dan judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah Mission Impossible. Wow, Mission Impossible. Rasanya judulnya apa sih ini Mission Impossible ya? Siapa yang gak asing dengan judul ini jemaat sekalian? Mission Impossible ya. Siapa yang gak asing dengan judul ini? Saya aja tuh suka loh film action ya. Dan film actionnya Mission Impossible ini keren ya. Dan saya belum nonton yang baru. Ada yang baru tayang ya. Sepertinya ini juga masih tayang di bioskop. Dan siapa yang sudah nonton yang seri kedua atau seri terakhirnya ini? Ya, ada nggak yang sudah pernah nonton ini? Diperankan oleh siapa? Ethan Hunt. Tokoh utamanya Ethan Hunt di situ. Ya, nama aslinya adalah Tom Cruise. Kalau dipikir-pikir saya 11-12 lah sama Tom Cruise ya. Kalau saya disuruh daftar gitu kan, saya percaya mungkin ya 11-12 saya bisa. Kalau ada yang senyum dan ketawa itu ini dua kemungkinan ini ya. Ya. Ya, Ethan Hunt merupakan tokoh utama dari Mission Impossible dan saat kita nonton selalu kita dibuat tegang oleh aksi-aksinya. Seakan-akan misinya tuh susah banget. Dan berkali-kali dikejar musuh kemudian lolos, dikejar musuh lolos gitu kan. Sepertinya sebuah kemustahilan dan tidak masuk akal. Tapi hal sederhana yang kita bisa belajar dari film ini adalah apa sih? Ketika kita fokus kepada satu tujuan atau suatu tugas
dan kita menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk menyelesaikannya, pada akhirnya apa? Mission accomplished. Misinya selesai. Nah, pada saat kita berbicara tentang Yesus Kristus di dalam dunia ini, dia juga menjalankan sebuah misi. Yang kalau kita sudah belajar sama-sama ya, kita sudah tahu bahwa sejak kelahirannya, ketika firman itu menjadi manusia, kemudian Yesus dibaptis, Yesus mulai pengajarannya, kemudian Yesus mengadakan mujizat di situ, kemudian apa? Disalibkan, kemudian mati, kemudian bangkit pada hari ketiga. Itu semua adalah aksi yang tidak mungkin bisa dilakukan dengan cara manusia. Halo teman kuliah saya. Ini kami lagi ikut kelas perjanjian baru ya. Jadi kami sedang belajar yang namanya kitab Injil. Ya, jadi ya saya merasa suka ya ada teman kuliah saya di sini. Ya, saya ingin mengatakan bahwa Yesus itu menjalankan misi yang impossible menurut mata manusia untuk menjadikan kita orang-orang yang possible menerima anugerah keselamatan yang sejati. Segala misi yang Yesus lakukan di dunia ini semuanya kalau kita lihat that's impossible. Tetapi kenapa Yesus mau melakukan misi itu? Ya karena kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang possible, orang-orang yang mungkin untuk kita bisa menerima anugerah keselamatan daripada Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana Yesus menyelesaikan misinya di dunia ini. Karena kita tahu setelah Yesus bangkit pada hari yang ketiga, yaitu Paskah ya, Yesus masih ada di dunia selama berapa hari? Halo? Yesus masih ada di dunia selama berapa hari? 40 hari. Lalu ngapain aja sih Yesus selama 40 hari ini? Ngapain aja Yesus selama 40 hari ini? 40 hari antara kebangkitan dan kenaikannya Yesus Kristus itu jauh dari yang nama katanya sunyi. Jadi setelah Yesus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga sampai dia naik ke surga, 40 hari itu bukan sebuah kesunyian. Sudah capek gitu kan, lelah, sudah disalib kemudian mati, mengalahkan semua kerajaan-kerajaan yang ada di bawah sana, kemudian bangkit lagi udah capek, sudah selesai gitu. Enggak. Selama 40 hari tidak ada kata sunyi di situ. Tetapi Yesus sangatlah aktif, sengaja dan penuh perhatian. Nah, saya ingin mengatakan bahwa selama 40 hari ini bukan sebuah peristiwa yang historis, tetapi sebuah peristiwa yang personal. Dan selama 40 hari ini bukan dilakukan untuk mengisi waktu, tetapi dilakukan secara personal di dalam mempersiapkan semuanya karena sudah apa? Last minute still departure. Udah mau berangkat nih, sudah mau pulang. Jadi harus bergegas. Jadi tidak ada kata sunyi di situ. Yesus sangat aktif, sengaja dan penuh perhatian. Ya. Dan ini akan menjadi saat-saat terakhir Yesus bersama dengan para muridnya dan para pengikutnya sebelum dia naik ke surga. Dan masa 40 hari ini akan menjadi waktu persiapan untuk transisi besar yang akan terjadi melalui apa? Setelahnya Pentakosta. Yaitu ketika gereja Yesus Kristus akan lahir dan kehidupan para pengikut ini tidak akan sama lagi. Nah, kita akan belajar sama-sama ya, kalau kita tahu ya tentang kenaikan Yesus Kristus di dalam Alkitab. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus tercatat di dalam kitab Lukas 24 ayat ke-50 sampai dengan 53, tapi kita nggak akan buka itu. Dan di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang pertama, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Dari dua bab ini, Lukas dan Kisah Para Rasul ini, saya ingin mengatakan bahwa dengan kenaikan Yesus Kristus, maka Injil itu mencapai klimaksnya. Lukas itu menutup dengan kenaikan Yesus.
Dan kita tahu bahwa dengan kenaikan Yesus Kristus itu yang namanya Injil itu sudah mencapai klimaksnya. Saya ingin mengatakan bahwa akhir dari kisah Yesus adalah gereja. Dan kisah Yesus adalah awal dari gereja. Pada saat saya merenungkan ini ya, akhir dari kisah Yesus adalah gereja dan kisah Yesus adalah awal dari gereja. Maksudnya gimana? Di dalam Injil, peristiwa ini merupakan akhir dari kisah Yesus. Dan kalau kita baca di dalam kisah para rasul, peristiwa ini merupakan awal dari kisah gereja yang akan terus berkelanjutan hingga Kristus datang yang kedua kalinya. Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu sudah hadir. Melalui siapa? Melalui pelayanannya. Tetapi kepenuhannya masih akan datang di masa depan. Jadi kapan kerajaan Allah itu dimulai? Pada saat Yesus datang ke dunia ini. Lalu saat ini kita sedang dalam masa apa? Kita sedang dalam masa kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu dimulai pada saat Yesus datang ke dunia ini. Ya. Tetapi kepenuhannya, penggenapannya masih akan datang di masa depan. Pada saat Yesus datang kembali ke dunia ini. Dan saya ingin mengajarkan pada pagi hari ini, selama 40 hari ini, selama 40 hari Yesus Kristus setelah kebangkitan. Poin yang pertama yang saya ingin katakan adalah, dia menunjukkan bahwa dia benar-benar hidup. Itu yang diajarkan yang pertama kali. Kenapa dia masih berada di dunia selama 40 hari, yaitu untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar hidup. Kita buka sama-sama di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Salah satu alasan Yesus tinggal di bumi selama 40 hari setelah kebangkitannya adalah untuk menunjukkan kepada para pengikutnya bahwa dia benar-benar hidup. Nah, kita lihat sama-sama gambar di layar ya, supaya kita semua bisa lihat ya. Mungkin ini terlalu kecil, ya Pak Disoke nggak apa-apa. Hari yang pertama adalah hari kebangkitan. Penyalipan adalah di hari pertama, kemudian hari ketiga adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Dan pada saat bangkit ini, ya di hari yang sama terjadi sekitar mungkin 5 kali pertemuan, perjumpaan. Ada bersama ketemu dengan Maria yang lain, Petrus. Kemudian pada saat dia berjalan ke Emmaus bertemu dengan 2 orang. Ya kemudian di situ makan juga. Kemudian bertemu dengan 10 murid dan tidak termasuk dengan dengan Thomas di situ. Kemudian kalau kita lihat lanjut lagi mungkin di hari yang ke-11 appearance bersama dengan murid-muridnya ya di Galilea. Terus kemudian bertemu dengan 7 orang murid-muridnya juga di Galilea. Kemudian nah ini 500 orang ya, ada 500 orang dan juga disitulah turun yang namanya The Great Commission atau amanat agung. Ada pertemuan dengan Yakobus di sini, kemudian pada hari yang ke-40 ya Yesus Kristus itu naik ke surga. Ya jadi mungkin gambarnya nggak terlalu jelas layar tapi nggak apa-apa. Nah kenapa hal ini semua perlu dilakukan oleh Yesus? Begitu intensnya, Yesus sudah tidak takut lagi. Yang ada Yesus terus menjumpai murid-muridnya. Dikatakan di situ, ia dengan sengaja menjumpai murid-muridnya. Kenapa? Karena setelah kematian Yesus, kita tahu bahwa para muridnya menjadi sangat tergoyahkan imannya. Kebetulan waktu Paskah saya membawakan firman. Dan seperti yang kita sudah pelajari sama-sama waktu ibadah Paskah yang lalu ya. Ada banyak murid-murid yang goyah. Ya sudah bubar di awal dulu ya sampai Petrus yang mungkin last minute-nya dia baru menyangkal Yesus. Kita percaya bahwa pada masa itu iman dari para murid ini goyah. Dan tujuan kenapa Yesus
menampakkan diri kepada murid-muridnya yang pertama adalah untuk membuktikan bahwa ini loh, aku adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian dan aku hidup. Ya. Dikatakan berulang-ulang secara intens ya dalam Kisah Para Rasul tadi adalah untuk menguatkan iman mereka. Kita buka lagi ayat kita kembali dalam Markus 16 ayat yang ke-7. Markus 16 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu. Ia ngapain? Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan kepada kamu. Kalau kita lihat kata mendahului berarti seperti berada di atas atau di depan dalam hal urutan atau prioritas. Kata mendahului itu berarti kayak sesuatu yang sedang berada di atas, di depan, di dalam urutan atau kita bisa mengatakan prioritas. Ada urgensi, ada kepentingan yang sangat penting ketika Yesus mendahului mereka. Bayangin kalau kita lagi santai-santai atau kita nggak tahu apa-apa, masa kita lagi persiapan dalam sebuah acara gitu kemudian, atau gini aja lah, sederhana aja. Kalau misalnya kita tahu bahwa, wah Pastor Iman sudah jalan dulu ke sana loh. Kira-kira kita gimana misalnya? Langsung cepat-cepat kan, bergegas kan, kita sama-sama langsung menuju ke tempat kemana Pastor Iman pergi kan. Atau misalnya Pak Jokowi lah gitu, Pak Jokowi, Pak Prabowo sekarang ya. Presiden kita tiba-tiba dia langsung mendahului ajudannya untuk pergi. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti mereka akan sangat bergegas untuk bisa bertemu di sana. Nah, mereka kemana? Ke Galilea. Saya ingin mengatakan bahwa Galilea ini adalah, Galilea is a place of restoration and starting point of mission. Jadi di Galilea ini adalah tempat mula-mula, tempat kembalinya lagi, ya terjadinya pemulihan di situ, terjadinya encounter lagi di situ, dan juga sekarang ini adalah starting point-nya dari sebuah misi. Jadi Yesus Kristus bertemu murid-muridnya di sana untuk memulihkan iman mereka dan mengirim mereka untuk mengubah dunia. Jadi Yesus Kristus ke sana ke Galilea dan di mana di situ kita tahu ya amanat agung itu disampaikan. Matius 28 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Ini kita bicara tentang perjalanan Yesus last minute till departure ya. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dari perjumpaan inilah muncul yang namanya The Great Commission atau amanat agung. Kalau ketika saya baca, coba gali lebih lagi di dalam bahasa aslinya ya, ditulis dalam bahasa Yunani, satu-satunya perintah langsung di dalam ayat ini hanya menjadikan murid. Mateteusate, ya, mateteusate, ya, mau sate, lapar kita beli sate, mateteusate. Jadi inilah satu perintah langsung yang tercatat di dalam bahasa aslinya. Namun ketika kita melihat ada kata pergi di situ, ada kata baptis, ada kata mengajar, ini merupakan perintah tidak langsung di dalam bahasa aslinya. Perintah yang mendukung agar itu tercapai. Menjadikan murid adalah perintah utama dari amanat agung. Kata pergi, baptis, dan mengajar adalah cara untuk memenuhi perintah untuk menjadikan murid. Semoga saya bisa dipahami ya. Dan saya ingin mengatakan bahasa sederhananya segini, kira-kira kalau kita pergi saja, atau kalau kita baptis saja, atau kalau kita ngajar saja, sudahkah kita melakukan amanat agung? Sudahkah kita melakukan amanat agung ketika kita hanya mengajar saja?
Ketika kita hanya pergi saja, ketika kita hanya membaptis saja, sudahkah kita melakukan amanat agung? Hal ini menjadikan perintah itu seperti mission impossible buat kita. Pada saat kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu, di dalam ayat ini, Yesus mengatakan bahwa aku menyertai kamu. Saya ingin mengatakan bahwa kenaikan Yesus adalah peristiwa penting yang memberi kuasa kepada para pengikut Yesus untuk melaksanakan amanat agung. Ini gak susah loh, tapi gak mungkin. Kita pergi aja, kita baptis aja gitu. Dikatakan perintah langsungnya adalah jadikan semua muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan tapi saya percaya bahwa kenaikan Yesus Kristus itu membuat yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Kita akan belajar lagi lebih lanjut ya. Poin yang kedua, ngapain aja Yesus selama di dunia ini? Kita tahu selain menampakkan diri untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar hidup. Poin yang kedua adalah dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Kita kembali lagi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Ya, di situ dikatakan bahwa sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Injil, kita bisa menemukan ada banyak hal yang Yesus ajarkan tentang kerajaan Allah saat dia masih di dunia ini. Konsep kerajaan Allah itu merupakan tema utama di dalam pengajaran Yesus yang menggambarkan pemerintahan dan kehadiran Allah di antara manusia. Konsep kerajaan Allah ini menandakan pemerintahan Allah yang kuat dan lemah lembut, serta menuntut yang namanya penerimaan dan tindakan dari kita individu. Pada saat kita berbicara mencari kerajaan Allah, berarti kita mengutamakan nilai-nilai dan kebenaran Allah di dalam hidup kita. Yang menuntun kita pada cara hidup yang didasarkan pada kasih dan pelayanan kepada sesama. Bahasa sederhananya adalah apa? Ketika Yesus di dunia ini, titik fokus pembelajarannya adalah kerajaan Allah. Dan murid-murid Yesus pun menemukan bahwa kerajaan Allah itu tampaknya agak berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Kita akan belajar lagi nanti ya. Kerajaan ini sangat berbeda dengan jenis kerajaan yang cenderung dibangun sendiri oleh manusia. Ya, kita akan lihat slide selanjutnya. Nah, ini beberapa contoh tentang konsep kerajaan Allah ya. Ya, kita bisa baca ya. Misalnya nih, kerajaan Allah itu tidak perlu diperluas dan dipertahankan dengan paksaan atau kekerasan. Bisa dibuka di Yohanes 18 ayat 36. Bahkan dikatakan, tidak ada keuntungan memiliki uang di dalam kerajaan Allah. Markus 10 ayat 23 sampai 25. Kalau kita dibilang memiliki keuntungan dalam kerajaan Allah, ternyata kita adalah orang-orang yang miskin, rendah hati, dan seperti anak kecil. Matius 18 ayat keempat. Jadi konsep pengajaran Yesus Kristus tentang kerajaan Allah ini berbeda dengan apa yang selama ini kita pikirkan dan apa yang para murid-murid pikirkan pada waktu itu. Kerajaan Allah, dan selama terus sebelum Yesus mati pun Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Bahkan last minute till departure pun Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Saya percaya bahwa naiknya Yesus Kristus adalah untuk mengubah fokus kita kepada kerajaan Allah. Saya percaya bahwa naiknya Yesus Kristus untuk mengubah fokus kita kepada kerajaan Allah. Kita buka sama-sama di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat ke-7 dikatakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saya mengatakan bahwa naiknya Yesus ke surga adalah untuk keuntungan dan kebaikan kita. Itulah kenapa Yesus Kristus harus naik ke surga. Karena lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Wow.
This is the only way to execute the mission. Ini adalah satu cara supaya semua yang diajarkan Yesus Kristus sudah tekan tombol start. Yaitu apa? Adalah lebih baik ketika Yesus Kristus itu naik. Adalah lebih berguna bagi kamu ketika aku naik. Ya, nggak percaya ya? Kita kembali lagi ke dalam kisah para rasul tadi ya. Kisah para rasul 1 ayat yang ketiga tadi. Berulang-ulang ngapain? Yesus menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Bahkan di dalam pengajarannya, di dalam Injil pun sebelum Yesus mati, Yesus mengajarkan apa? Tentang kerajaan Allah. Namun selama 40 hari terakhir pun sudah last minute. Sudah last minute sampai Yesus Kristus mau berangkat kembali ke surga. Ya, murid-muridnya masih berfokus kepada kerajaan dunia. Kita buka di dalam kisah para rasul 1 ayat ke-6 sampai dengan yang ke-7. Ini last minute sebelum departure ya, sebelum keberangkatan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bahkan setelah 40 hari pun, murid-muridnya masih memikirkan yang namanya kerajaan dunia. Yesus 40 hari secara intens mengajarkan tentang kerajaan Allah. Di sini murid-muridnya, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Saya percaya kalau Yesus masih ada di dunia ini, mereka akan lebih berfokus kepada bagaimana Yesus itu akan menguntungkan mereka. Bagaimana Yesus itu akan menguntungkan kita. Ayo Yesus sembuhkan orang gitu kan. Bahkan mungkin gak perlu ada yang namanya pendeta. Kalau mau khotbah tinggal kita kasih surat ke Yesus, Yesus yang khotbah gitu kan. Dan akan ada banyak sekali mungkin undangan-undangan yang masuk ke Yesus. Dan kalau kita ngomong Yesus pasti ada di dunia ini, kemudian Yesus membangun kerajaan dunia ya. Kira-kira siapa yang akan menjadi Menteri Pertahanan? Petrus pasti akan ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan. Ya dia berani, dia impulsif. Wah, siapa yang berani mendekat? Sini, lalu ya aku. Ya, siapa yang akan menjadi Menteri Sosial mungkin Yohanes? Siapa yang jadi Menteri Pangan? Andreas. Kenapa Andreas? Andreas yang temuin 5 roti dan 2 ikan. Mereka fokus kepada apa yang menjadi keuntungan mereka. Enak pokoknya kalau ada Yesus di dunia ini ya. Nggak butuh yang namanya pastor gitu kan. Nggak butuh yang namanya pendeta. Aduh sakit. Carinya Yesus gitu. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang menurut kita buruk, belum tentu buruk. Dan apa yang menurut kita baik, belum tentu baik. Pada waktu itu mungkin murid-muridnya merasa ditinggalkan Yesus itu adalah suatu hal yang aduh. Terus gimana? Terus gimana? Terus gimana? Tuhan Yesus naik supaya murid-murid pandangannya kemana? Pandangannya ke atas. Tuhan Yesus naik supaya apa? Kita ini pandangannya ke atas. Karena kerajaan di dunia yang kita cari tidak akan membawa kita masuk di dalam kerajaan Allah. Kita tahu ya bahwa pada masa Yesus Kristus di dunia ini pelayanannya itu terbatas dalam sisi geografis ya. Tapi kita percaya saat ini kuasa Yesus itu tidak membatasi, tidak terbatas oleh geografis. Bahkan kita pun diberikan kuasa, gak perlu cari pastor, gak perlu cari pendeta. Dengan iman kita, kita bisa berdoa. Dalam nama Yesus Kristus, aku disembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus, aku dipulihkan. Kalau dulu ngapain? Cari semuanya, bondong-bondong bawa ke Yesus. Yang Tuhan mau adalah apa? Menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Tema bulan ini apa? Living to the fullest. Hidup di dalam kepenuhan, living to the fullest. Living to the fullest itu menjadi sebuah misi yang impossible, yang tidak mungkin kalau kita fokusnya sama dunia terus. Tetapi kalau kita fokusnya sama Tuhan, Yesus, kita bisa benar-benar living to the fullest sesuai dengan yang Tuhan rancangkan. Poin yang terakhir ya, yang saya ingin sampaikan.
Tadi sudah dua, yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar hidup. Yang kedua mengajarkan keajaiban Allah. Yang ketiga adalah masa transisi. Masa transisi. Yohanes 16 ayat ke-7 dikatakan tadi ya, Yohanes 16 ayat ke-7. Namun benar yang akan kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Masa transisi. Angka 40, kalau kita temukan di Alkitab ya, bukanlah sebuah angka yang janggal. Bukan sebuah kebetulan adanya angka 40. Angka ini lebih sering kita temukan di dalam Alkitab ya. 40. Ya. Ada banyak hal yang signifikan dari angka 40 ini. Saya bukan mau cocokmologi atau apapun ya, tetapi yang perlu kita pelajari adalah 40 ini menunjukkan sebuah periode persiapan dan transisi. Ada periode persiapan dan transisi. Musa pada waktu dia di Mesir, dia membunuh. Ya, dia membunuh kan itu Musa. Kemudian dia lari, dia kabur. Dan selama 40 tahun Musa kembali menjadi pemimpin. Masa transisi. Elia, ya, Elia dipersiapkan untuk transisi. Dan tugas barunya adalah menjadi seorang nabi. Selama 40 hari dia berjalan menuju Gunung Horeb. Ya, ini perjanjian lama. Masuk ke perjanjian baru. Yesus Kristus. Setelah dia dibaptis, berpuasa selama berapa hari? 40 hari. Dia harus berada di padang gurun sebelum memulai pelayanannya di dunia. 40. Speaking about preparation and transition. Ya. Bisa banyak kita artikan yang lain, tetapi pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa angka 40 ini adalah sebuah persiapan dan transisi. Ya. Naiknya Yesus ke surga adalah supaya Roh Kudus turun. Karena Roh Kudus tidak akan turun kalau Yesus tidak naik. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus misinya sudah komplit di sini. Dan tugas kita adalah melakukan apa yang menjadi misi Tuhan bagi kita. Ini sekarang tugasnya kita. Misi ini nampaknya menjadi sebuah misi yang impossible, ya. Gimana caranya kita menjadi saksi sampai seluruh ujung bumi ya? Kemarin waktu di kuliah juga dibahas soal ini. Saya sempat kasih sebuah pendapat gitu kan, rame itu di kelas. Bagaimana caranya kita menjadi saksi sampai ke ujung bumi? Ya memang nampaknya impossible. Namun dengan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita, misi yang impossible itu menjadi misi yang I am possible. Misi yang impossible itu menjadi mission I am possible. Kenapa bisa I am possible? Karena Yesus sudah naik. Yesus sudah naik. Yesus sudah naik. Dan ketika dia naik, dia memberikan kita jaminan. Dia memberikan kita garansi. Nih, aku nih tidak ninggalin kamu. Nih, tak kasih jaminan dan garansi. Sekarang kamu dengan imanmu,
kamu bisa mengubahkan sesuatu yang tidak bisa diubah. Sekarang dengan imanmu, kamu bisa menyembuhkan. Sekarang dengan imanmu, kamu bisa mendatangkan berkat di dalam namaku. Kenapa? Karena Yesus sudah naik. Amin. Amin. Saya gak tahu apakah pengajaran saya ini bisa dipahami atau tidak. Tetapi fokus saya pada hari ini adalah saya ingin memberikan pengajaran, tetapi pemahamannya tanya sama Tuhan Yesus sendiri.